Oke, sebelum kita mulai, kita masuk ke garis besar kitab 1 Korintus dulu ya. Nah, kita lihat eh, di kitab 1 Korintus ini dimulai dari karunia semula dan berbahagia dalam Kristus. Nah, di sini Paulus menanggulangi. Nah, setelah itu Paulus menanggulangi 11 masalah dalam gereja di Korintus ya. Masalah yang pertama kemarin sudah baca, yaitu menanggulangi perpecahan. Kita tahu bahwa perpecahan adalah sumber dari segala macam permasalahan. Jadi setelah ada perpecahan maka muncullah masalah-masalah yang lain. Yang kedua yaitu menanggulangi saudara yang jahat. Yang ketiga menanggulangi perkara tuntutan hukum di antara kaum beriman. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke yang ini ya, yang ketiga dan yang keempat, yaitu menanggulangi orang yang menyalahgunakan kebebasan. Jadi kita baca 1 Korintus pasal 6 sampai ayat 1 sampai 20. Kita memasuki masalah yang ketiga dan yang keempat ya. Oke, kita masuk ke pembacaannya. Tapi sebelum kita baca, kita perlu ingat bahwa pokok dari kitab 1 Korintus membicarakan mengenai Kristus dan salibnya. Adalah jawaban atas semua masalah dalam gereja. Nanti kita lihat Kristus dan salibnya di mana, yang apa porsi bacaan kita yang merupakan jawaban atas masalah yang ketiga dan keempat ini. Oke, kita mulai baca sesuai urutan yang tadi di chat ya. Garis besarnya poin-poinnya kita baca sama-sama ya. 4. Menanggulangi perkara tuntutan hukum di antara kaum beriman. A. Perkara gereja. Penghakiman gereja. Yuk, mulai dari Excel. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Amin. Ayat 5. Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudara seimannya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan merugikan orang dengan menipu? Dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara seimanmu. B. Orang yang tidak bersyarat mewarisi kerajaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, zina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. 5. Menanggulangi orang yang menyalahgunakan kebebasan. A. Prinsip dasar. 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Amin. Kegunaan tubuh. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Amin. 14. Allah yang membaktikan Tuhan akan membaktikan kita juga oleh kuasa-Nya. 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkan anggota tubuh Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Oke, kita sudah selesai sampai di sini. Boleh sharing kalau ada yang terjamah atau ada ayat yang terjamah, boleh sharing, saudara-saudara. Amin. Mungkin saya sedikit ya, saudara. Jadi melihat pasal 6 ini, saya kembali juga seperti bercermin ya di masa lalu, ya, ketika sebelum saya betul-betul sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Di ayat yang sebentar ya, yang ke-9 sampai ke-11 ini dibilangkan orang yang tidak bersyarat mewarisi kerajaan Allah. Jadi di ayat 9-nya, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, ya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus dibilang beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, saya kembali mengingat ya bahwa Tuhan, sebenarnya dulu itu saya juga adalah orang yang ada di bagian dalam itu, ya kan. Saya juga dulu tamak ya. Saya juga dulu penipu dan sebagainya. Tapi sungguh mengucap syukur. Di ayat 11:1 ya dibilang penyucian atau pengudusan ya, kebenaran bukan secara objektif melalui darah seperti yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut ya. Namun semua ini adalah pembasuhan kelahiran kembali yang subjektif, pengudusan subjektif oleh roh itu, dan pembenaran subjektif dalam roh itu seperti dalam ayat ini. Sebuah butir keselamatan Allah ini digenapkan dalam kita dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam persona Tuhan, dalam kesatuan yang organik dengan Tuhan melalui iman. Amin. Nah, di sini ketika saya baca ya saudara, saya kembali Tuhan sungguh amat berterima kasih karena meskipun hari ini ya hanya saya atau kita, tapi punya bagi Tuhan, firman Tuhan terus tersebar luas ya, sehingga nanti ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menjamah hati setiap orang-orang ya. Ya kita tidak tahu siapa, tapi di ayat kalimat terakhir dibilang kita disucikan dari hal-hal dosa. Ya, lalu berikutnya kita dikuduskan, dipisahkan kepada Allah, diubah oleh Allah, lalu dibenarkan, diperkenan Allah. Wah, jadi sungguh ini paket yang komplit ya, paket lengkap. Jadi setelah kita percaya Tuhan, asal kita mau disucikan, pasti berkat Tuhan itu pasti tercurah. Ya, pintu-pintu kasih karunia pasti terbuka.
Nah, maka tapi perlunya apa? Kerjasama kita dengan Allah. Sehingga ya, saya juga kembali berdoa, Tuhan, apa sih yang sebenarnya saya kejar hari ini? Apa sih yang sebenarnya saya tuju? Yang saya tuju dan saya kejar adalah sebenarnya harusnya diri Kristus. Meskipun memang ada penunjang-penunjang yang lainnya, apa? Misalnya kita butuh uang, kita butuh perkara-perkara lain. Tapi justru kalau kita semakin jatuh ke perkara-perkara lain selain Allah, maka ya kita akan semakin jauh daripada Allah. Bahkan apa? Bisa saja kita menjadi orang yang enggan untuk datang pada Allah. Syukur-syukur masih bisa berdoa. Namun ya sekali lagi perlu satu apa? Disucikan dari hal dosa. Lalu dikuduskan kepada Allah. Lalu dibenarkan di perkenan Allah. Di puji Tuhan ya saudara, ya ini juga sungguh singkat namun memberkati saya. Ya moga ya, firman yang didengar ya disampaikan oleh Rasul Paulus ini juga bisa menguatkan kita semua. Amin. Tuhan berkati. Amin. Jadi benar ya, mengenai masalah yang mengenai masalah penghakiman ini, Paulus tutup ya dengan ini ya, satu paket yang lengkap ya, bahwa kita sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Ya harusnya kita tidak menjadi orang yang disebutkan tadi ya, yaitu menanggulangi menghakimi dengan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar ya. Jadi kita perlu ingat itu, tidak bisa berlaku tidak adil kepada kaum beriman, karena kita telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Oke, ada yang mau melanjutkan? Amin. Aku tertarik di ayat 12 ya. Jadi ya menanggulangi orang yang menyalahgunakan kebebasan. Dia bilang kan segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Jadi Paulus ini dia cerita bahwa dirinya itu bahwa dia itu sangat bisa menguasai dirinya. Walaupun semua itu boleh, semua itu bisa ya urusan makanan, apapun nggak ada masalah gitu. Tetapi ya di sini dibilang dia tidak membiarkan dirinya diperhamba oleh apapun. Jadi nggak ada yang memperbudak dia. Siapa yang menguasai ya dia benar-benar menguasai dirinya, gitu. Nggak dikontrol oleh nafsunya, gitu. Maupun urusan yang tadi yang sebelumnya, maupun ini juga sama gitu. Nggak urusan makanan, urusan perut gitu. Nggak ada satu hal pun yang bisa gitu ya. Nah, sini dalam pengalaman kita mungkin susah ya kan. Aku begitu pengen yang manis, gue langsung beli coklat apa gitu-gitu. Tapi nggak peduli lagi gitu loh. Nah, nggak salah sih, nggak salah gitu. Nah, tapi perlu ingat masalah tubuh gitu loh. Tubuh itu buat apa sih? Tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Tadi di ayat berapa tuh? Ayat bawahnya kalau nggak salah ya. Ya, jangan sampai kita itu merusak gitu. Jangan diri kita itu jadi orang yang diikat oleh hal-hal yang lain. Tapi ya ayat 17 sih bagus sih dibilang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan ya menjadi satu roh dengan Dia. Nah, harusnya kita ini bukan diperhamba sama yang lain, tapi harusnya kita ini menjadi hamba Tuhan. Kita itu mengikatkan diri bukan pada hal-hal yang lain, tapi mengikatkan diri adalah kepada Tuhan. Amin. 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 Thank you, Sam. Jadi benar ya, kita perlu ingat prinsip dasarnya. Segala sesuatu memang berguna. Sesuatu memang boleh diperbolehkan, tapi kita perlu perhatikan apakah itu berguna. Kita perlu menguasainya, jangan membiarkan diri kita diperhambakan. Perlu ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus menguduskan tubuh kita. Perhatikan apa yang kita makan. Kemudian juga mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Oke, Excel gimana Excel? Apakah ada?
Aku sama kayak 0412 juga. Oh ya 12 juga ya. Gimana? Gimana ya? Ya, sini bilang kan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna, gitu kan. Terus ya di bagian pertama ini mungkin jadi apa ya, ayat yang kayak kayak misalnya aku dulu aku bingung gitu kan. Misalnya ngerokok gitu kan. Di Alkitab nggak pernah ditulis kan, nggak boleh merokok secara spesifik gitu kan, nggak ada. Nah, cuman ayat yang di apa kayak kita lihat itu ya, ayat ini juga salah satunya gitu kan. Nah kayak merokok merusak tubuh gitu kan. Nah, di sini juga di sini bilangnya sih makan dan minum berlebihan bisa merusak tubuh kita, tapi sama aja kan. Kayak merokok juga merusak tubuh gitu. Nah, ya itu salah satu contohnya gitu ya. Terus juga bagus bagian bawahnya ada teladan Rasul Paulus ya. Di sini dibilang apa? Ia tidak berada di bawah kuasa perkara apapun gitu kan. Walaupun ya segala sesuatu diperbolehkan dan sah baginya gitu. Tapi dia tidak dikendalikan atau diletakkan di bawah kuasa apapun. Jadi dia adalah orang yang memiliki kuasa gitu atas hal-hal yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Amin. Ya, amin. Amin. Oke, kelihatannya sudah sharing semua ya. Aku juga mau sharing deh. Jadi kan kitab 1 Korintus bicara mengenai Kristus dan salibnya adalah jawaban dari segala atas semua masalah ya bagi gereja di Korintus. Tapi juga bagi kita dalam menanggulangi perkara ini yang ke apa namanya Roma 4 ini. Yang ketiga itu tuntutan hukum di antara kaum beriman. Nah, itu terjadi masalah di dalam sini gitu. Jadi di dalam gereja di 1 Korintus terjadi perselisihan dengan apa sama kaum beriman ya. Tetapi mereka malah mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, bukan orang yang percaya. Karena apa ya di sini Paulus benar-benar menanggulangi mereka sih. Sampai akhirnya Paulus mereka bilang di ayat 7 gitu. Mereka itu nggak mau apa namanya kehilangan ya, menderita kerugian ya. Tidak tidak suka tidak suka menderita ketidakadilan, Amen. tidak lebih suka dirugikan. Artinya apa? Mereka nggak mau salib gitu. Makanya Paulus memberikan bahwa mereka itu perlu belajar pelajaran salib di sini dikatakan. Kalau mau belajar salib ya perlu menderita kerugian. Perlu ya dirugikan, perlu menderita ketidakadilan walaupun diperlakukan tidak adil. Ya, tetap aja kita harus belajar pelajaran memikul salib gitu. Walaupun kita diperlakukan tidak adil. Dan ini adalah jawaban bagi masalah mereka. Amin. Dan yang kedua mengenai menanggulangi orang yang menyalahgunakan kebebasan. Ya memang kita diberikan kebebasan untuk makan dan juga untuk menikah ya. Tetapi di sini kita nggak bisa menyalahgunakan kebebasan itu. Jangan sampai kita diperhamba oleh perkara makanan, juga oleh perkara tubuh. Tadi di-sharing oleh Kusem dan Axel benar gitu. Ya supaya kita tidak diperhamba ya kita harus disalibkan lagi sekali lagi sih. Apa namanya tidak menjadi hamba, diperhamba oleh kebebasan itu. Memang diperbebaskan untuk makan apapun, ya untuk berhubungan tubuh, tapi ya kita jangan sampai kita tuh diperhamba oleh itu gitu. Jangan sampai kita kehilangan sasaran akan Kristus. Yang berguna apa sih? Yang di sini kan bilang itu yang berguna itu bukan masalah makanan, bukan masalah tubuh ya di sini ya. Tapi yang berguna adalah apakah kita bagi Tuhan gitu. Jangan sampai karena perkara ini kita lupa sasarannya adalah Kristus. Makanya Paulus mengatakan bahwa mengenai perkara makanan, ya makanan adalah untuk perut, perut adalah untuk makanan.
Tapi akhirnya semua juga akan dibinasakan oleh Allah, dua-duanya dibinasakan oleh Allah. Perkara mengenai tubuh harusnya bukan untuk ya menjadi anggota tubuh pelacur gitu, nggak mungkin kan. Tapi adalah supaya kita itu menggunakan tubuh kita itu memuliakan Tuhan, yang melalui kita mengikatkan diri pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, yang karena itu kita perlu belajar pelajaran salib, sehingga kita dapat mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, itu dari aku aja sih. Oke, paling sampai sini ya. Kita bisa tutup dalam doa ya. Oke. Mungkin bisa doakan teman-teman kita BFV yang sudah lama tidak aktif, tidak hadir ya. Oke, kita mungkin boleh doa ya teman-teman kita. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dirimu sendiri dan juga salib-Mu adalah jawaban atas setiap masalah kami. Tuhan, bahwa kami setiap hari belajar rela rugi menderita. Rugi walaupun rela ya Tuhan menderita ketidakadilan. Tuhan Yesus belajar menerima pelajaran salib. Tuhan Yesus, sehingga setiap masalah kami dapat diselesaikan. Kami boleh mendapatkan Kristus, boleh menjadi satu roh dengan dirimu. Tuhan, Engkau juga ingat teman-teman kami yang sudah lama tidak mengikuti BFY. Tuhan Yesus, pulihkan mereka, bahwa mereka belajar memikul salib. Tuhan Yesus juga, sehingga mereka boleh juga mendapatkan dirimu melalui mengikuti BFY ini. Tuhan Yesus, palingkan mereka satu persatu, bahwa mereka mengikatkan dirinya pada Dikau, menjadi satu roh dengan Dikau. Amin. Ya, sungguh Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang diperhamba oleh apapun. Tuhan, seringkali kami menjadi orang yang bermasalah. Hati kami terikat pada yang lain. Tapi Tuhan, biarlah dirimu. Kami menjadi orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Kau menjadi persona yang menarik kami. Tuhan Yesus, sungguh biarlah diri kami Tuhan, menjadi orang yang bersandar pada Dikau. Melalui salib, melalui kami kehilangan yang lain, yang mendapatkan dirimu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Terima kasih. Berkatilah juga teman-teman kami yang hadir malam ini boleh menerima rahmat yang besar. Kemudian kami mengenal dirimu sebagai segala. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami juga boleh mengambil dirimu sebagai kebenaran kami, kesucian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun semua hal halal bagi kami, Tuhan, tapi Tuhan, kami tidak mau diperhamba oleh hal-hal itu, mendapatkan kami bisa memiliki kuasa atas hal-hal itu Tuhan. Tuhan juga boleh menjadi orang yang mengikut salib, Tuhan tidak menghindari penderitaan ya Tuhan, dan juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir Tuhan malam hari ini. Tuhan lain kesempatan, Tuhan dapatkan waktu mereka ya Tuhan. Kasih Tuhan, amin. Oke, thank you semua.